Orang yang memberikan perintah sama sekali belum didudukkan sebagai terdakwa. Orang yang menjalankan perintah, mengumpulkan tekanan, mengumpulkan uang dan sebagainya, tersangka pun tidak. Dan saya yakin tidak mungkin semua akan terima, pasti terima semua. Ini akan lumpuh proses penyelenggaraan pemerintahan di Kota Malang gitu. Semakin dekatnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah membuat perilaku barbar para politisi kian tak terkendali. Korupsi kian menjadi-jadi. Politisi yang berjamaah melakukan korupsi dalam bentuk rasuah, salah satunya terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi mencokok belasan anggota DPRD beserta Wali Kota Malang dengan dugaan skandal suap. Apa boleh buat? Inilah akibat perilaku barbar yang terlalu vulgar. Pemirsa, apa yang membuat belasan anggota DPRD beserta Wali Kota Malang berada dalam satu barisan skandal penyuapan? Dan bagaimana pula modusnya? Inilah penelusuran tim Realitas. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami asal-muasal dan aliran uang suap yang mengalir demi memuluskan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015. Sejumlah pejabat yang diduga mengetahui seluk-beluk pembahasan APBD perubahan Kota Malang tahun 2015 silam telah menjalani pemeriksaan. Sebelum menetapkan 19 anggota DPRD Kota Malang beserta wali kota non-aktif sebagai tersangka, KPK lebih dulu menetapkan mantan Ketua DPRD Kota Malang, Arief Wicaksono, sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga telah menyematkan status tersangka kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang, Jarod Edi Sulistiono. Keduanya menjadi tersangka sejak pertengahan tahun 2017. Kasus ini sudah ditangani oleh KPK tahun 2016-an ya. Jadi KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi gitu ya untuk mengungkap kasus ini. Jadi prosesnya cukup panjang ya. Menjelang sidang paripurna Dewan untuk mengesahkan APBD perubahan tahun 2015, yaitu sekitar bulan Juli 2015, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Arief Wicaksono, berlangsung sebuah pertemuan. Menurut sumber Realitas, dalam pertemuan sesaat sebelum sidang paripurna berlangsung itu, Arief Wicaksono disebut meminta uang kepada eksekutif. Sang sumber menceritakan Arief menggunakan istilah uang pokok pikiran. Tanpa berbelit, Wali Kota Malang Muhammad Anton langsung menyanggupi permintaan ketua para anggota dewan yang terhormat di Kota Malang tersebut. Pak Wali Kota langsung menginstruksikan Sekda Cipto menyiapkan upeti yang didalihkan sebagai uang pokok pikiran. Sekda Cipto kemudian memerintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang, Jarod Edi, segera melaksanakan perintah Pak Wali. Untuk menyiapkan uang pokok pikiran, Jarod lantas memanggil bawahannya, Kabid Perumahan dan Permukiman, Teddy Suyadi Sumarna. Teddy inilah yang kemudian mengumpulkan uang dari para rekanan kontraktor di Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang. Dalam waktu sepekan, uang 900 juta rupiah sukses terkumpul. Setelah uang upeti terkumpul, Teddy melapor ke Jarod. Jarod pun meneruskan laporan kepada Pak Sekda Cipto. Boleh jadi karena istilah apel Malang sudah terlanjur populer untuk menyamarkan keberadaan uang upeti ini, saat akan melakukan penyerahan, Jarod menggunakan istilah buah sudah siap. Namun yang pasti, dari uang sebesar 900 juta rupiah itu, Teddy mendapat perintah menyerahkan 700 juta rupiah kepada Arief Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang dan 200 juta rupiah sisanya ke Sekda Cipto. Sebelum diserahkan kepada Ketua Dewan, Pak Muhammad Arief, Teddy ya, saudara Teddy ini konsultasi lagi kepada Pak Jarod. Pak, ini bagaimana?
saya ini diminta untuk menyerahkan ini oleh Pak Sekda kepada Ketua Dewan, Pak Arif. Tolong teleponkan Pak. Ini saya serahkan di mana? Saya serahkan di kantor ataukah serahkan di rumah dinas? Pak Jarod telepon ke Pak Arif, dan Pak Arif minta supaya menunjuk rumah dinas, antar saja ke rumah dinas. Buahnya diantar ke rumah dinas, istilahnya buah. Kepada tim realitas yang menemuinya di ruang tunggu tahanan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Arif dengan sangat meyakinkan membantah jika uang 700 juta rupiah itu dikaitkan dengan pembahasan anggaran perubahan tahun 2015. Ketua DPC Partai Banteng Kota Malang itu menyebut jika uang upeti untuk memenuhi kebutuhan konstituen menjelang Hari Raya. Ketua-ketua fraksi dulu yang menyampaikan kepada, ada Pak Wali, ada Pak Sek dan segala macam, masa mau lebaran tidak ada THR, itu aja yang disampaikan awal juga itu aja. Itu sebelum apa lebaran berarti ya Pak tempatnya? Iya, sebelum lebaran, dan memang berbarengan dengan pembahasan RAPBDP. Tuh. Berapa angka yang keluar waktu itu Pak? Kesepakatan dari permintaan THR yang tadi sampaikan. Kita nggak pernah mematok berapapun dan segala macam itu. Nggak pernah minta teman-teman nekan harus segini, ya terserah apa namanya, eksekutif aja untuk teman-teman THR gitu aja sudah. Tapi kan berkembang agar Dewan kemudian mengesahkan RAPBD Kota Malang. Nggak ada itu pun tetap disahkan Pak, kewajiban kita sebagai legislasi. Arif mengungkap kemana uang tersebut mengalir. 100 juta rupiah menjadi jatah dia sendiri sebagai ketua dewan, sedangkan 600 juta lainnya dibagi kepada seluruh ketua fraksi untuk dibagikan kepada seluruh anggota dewan yang terhormat. Masing-masing ketua fraksi menerima 15 juta rupiah, sedangkan setiap anggota mendapat santunan 12,5 juta rupiah. Kita itu kalau lebaran Mas, namanya orang partai politik apalagi ketua DPRD itu disambatkan satu Kota Malang. Yang di situ mesti kita amplopi semua untuk hal itu gitu. Jadi kalau diurut-urut kita juga nggak makan hal-hal begitu. Teman-teman dewan pun dapat segitu 15 juta itu kan untuk, sudah ada yang beli sarung, piyama. Saya aja bikin parselan udah 600 sekian parsel. Ketika itu. Loh iya ya, kita kan harus mempersiapkan itu semua. Saya mulai 2004 sampai kemarin 2017, kami masih mengupayakan itu. Nggak tahu kita hutang apa gimana dulu baru kita bayar dan segala macam, ya begitu memang. Dan saya yakin nggak mungkin semua akan terima, pasti terima semua. Ketua fraksi aja ditanya. Total berapa Pak anggota di 45. 45 tuh menerima semua Pak ya? Terima semua pasti. Pengakuan Arif inilah yang boleh jadi sebagai pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dalam skandal suap pembahasan APBDP Kota Malang tahun anggaran 2015. Satu orang dikasih, nggak mungkin yang lainnya teriak kemudian diam saja, nggak mungkin. Pasti saling terkait karena ngomong DPR itu ngomong seluruhnya gitu ya, ngomong seluruhnya. Ini dapat ya pasti yang lain juga pasti, kalau nggak dapat pasti teriak-teriak gitu, kira-kira begitu. Peran besar Sekda Cipto dalam skandal berjamaah, namun masih aman dari jeratan hukum, menjadi soal tersendiri bagi Kadis Jarod. Jarod ini sekarang yang disidangkan ini, orang yang paling tipis peranannya justru disidangkan lebih dahulu. Orang yang memberikan perintah sama sekali belum didudukkan sebagai terdakwa. Orang yang menjalankan perintah, mengumpulkan tekanan, mengumpulkan uang dan sebagainya, tersangka pun tidak. Ini kami tentu berharap, ya ini bukan hanya mewakili kepentingannya klien kami, tapi ini sudah menyangkut rasa keadilan masyarakat ya. Tentunya ini harus diungkap semua dong. Cipto Wiono saat ini sudah mendapat promosi dengan menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Namun saat tim realitas berupaya menemuinya di kantornya di Surabaya, Cipto Wiono disebut telah mengajukan pensiun dini dengan alasan kesehatan. Saat tim realitas menghubunginya melalui sambungan telepon, Cipto sama sekali tak merespon. Ya itu sudah mengundurkan diri. Meski melibatkan banyak aktor, namun skenario skandal korupsi di Kota Malang terlalu mudah bagi Komisi Pemberantasan Korupsi mengendusnya. Soalnya ini terlalu kasat mata. Pemirsa, persoalan kasat mata apakah
yang menjadi alat persekongkolan para penggangsir anggaran pemerintah Kota Malang. Realitas segera kembali.